bang. Ya, assalamualaikum. Ya, amin. Halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan video saya. Sudah lama saya tidak upload video. Video terakhir saya adalah video road trip Depok Medan 2 tahun lalu. Semua karena kesibukan pekerjaan yang membuat saya tidak bisa upload video secara rutin. Bahkan video perjalanan pulang dari road trip terakhir pun belum sempat saya upload. Makanya, di kesempatan kali ini saya akan tampilkan cuplikan dari video pulang tersebut. Berikut akan saya paparkan beberapa informasi penting yang akan berguna bagi Anda yang akan melakukan road trip menuju Pulau Sumatera. Ini bisa berlaku umum bukan saja untuk tujuan Medan, tapi juga bisa berguna untuk Anda yang menuju kota-kota lain di Sumatera. Informasi-informasi ini saya kumpulkan dari berbagai sumber dan juga dari pengalaman saya di road trip sebelumnya. Informasi pertama, persiapkan kondisi kendaraan Anda. Untuk melakukan perjalanan jauh, kondisi kendaraan merupakan faktor utama yang paling penting untuk dipersiapkan. Boleh dikatakan, kalau semua informasi yang ada di video ini bisa boleh Anda abaikan, tapi untuk hal ini jangan. Upayakan untuk melakukan servis berkala ke bengkel langganan. Pastikan semua bagian dari kendaraan Anda dalam keadaan prima dan siap untuk diajak dalam perjalanan jauh. Di samping kondisi mesin dan bagian kendaraan, perlu diperhatikan juga kondisi kenyamanan penumpang, seperti kebersihan interior maupun ketersediaan berbagai kebutuhan di dalam kabin. Ingat, ini perjalanan jauh yang memakan waktu berhari-hari. Jadi kenyamanan penumpang dan pengemudi harus dijaga agar kondisi tubuh tetap fit hingga tiba di kampung halaman. 2. Persiapkan perjalanan Anda sejak jauh hari. Agar kenyamanan terjaga, pastikan Anda tidak terburu-buru dalam mempersiapkan dan menjalani road trip. Persiapkan semua kebutuhan di perjalanan jauh-jauh hari. Pesan tiket ferry sebelum hari H. Isi bahan bakar kendaraan Anda sebelum start perjalanan. Pastikan komunikasi selama perjalanan lancar. Siapkan alat penunjang gadget seperti car charger dan lain-lain. Tiga, single tarif Ferizi. Selama periode mudik lebaran dari tanggal 13 hingga 20 Maret, akan diberlakukan diskon dan penyetaraan tarif eksekutif dan reguler di Pelabuhan Merak. Selama periode ini, tidak akan tersedia pemilihan dermaga di aplikasi Ferizi. Kendaraan akan diarahkan petugas sesuai pengaturan arus untuk memastikan kelancaran penyeberangan. 4. Pembatasan radius pembelian tiket Ferizi sudah ditiadakan. Pada musim mudik Lebaran 2024 sampai 2025 berlaku pembatasan radius pembelian tiket Ferizi. Pemudik yang ingin masuk Pelabuhan Merak hanya bisa pesan tiket online di jarak 4,7 km atau lebih. Namun, sejak 31 Juli,
Pembatasan radius tersebut sudah ditiadakan, dan peraturan tersebut akan terus diberlakukan, termasuk pada saat musim mudik Lebaran 2026 nanti. 5. Jalur alternatif menuju Pelabuhan Merak. Umumnya pemudik ketika baru keluar pintu tol Merak akan jalan terus atau pilih jalan yang kanan untuk menuju Pelabuhan Merak. Hanya sedikit yang tahu kalau untuk menuju Pelabuhan Merak bisa juga memilih jalan yang ke kiri. Berdasarkan pengalaman beberapa orang, jalur kiri ini biasanya justru lebih lancar karena tidak terlalu macet dan tidak ada penyempitan jalan. 6. Pilih waktu yang tepat untuk berangkat. Kembali berdasarkan pengalaman dan info antrian dari pihak berwenang, pemudik di beberapa tahun lalu sepertinya lebih memilih berangkat malam hari dibandingkan siang hari. Jadi untuk menghindari antrian panjang di pelabuhan, sepertinya berangkat di siang hari akan lebih lengang. Namun ini tentu saja harus menyesuaikan juga dengan plan perjalanan Anda. 7. Persiapkan diri, mindset, dan mental Anda. Untuk perjalanan jauh, Anda harus siap untuk menghadapi apapun keadaan yang terjadi. Salah satu kondisi yang memerlukan mental dan fisik yang kuat adalah terjebak dalam kemacetan panjang. Dalam kondisi ini, kita harus tanamkan mindset enjoy the journey. Sehingga ketika menemui kemacetan, kita harus sabar dan tabah. Bukan hanya karena macetnya, tapi juga dalam menghadapi kelakuan pengemudi lain. Delapan, rajin-rajinlah mengecek kesiapan dan kondisi jalan. Anda harus aware dengan kondisi terkini baik jalan lintas Sumatera maupun jalan tol Trans Sumatera. Saat ini sedang ada perbaikan jalan tol Kayu Agung Palembang karena 3 bulan lalu ketika kami lewati kondisinya rusak sangat parah. Di mudik Lebaran nanti, jalan tol Palembang Betung juga akan dibuka fungsional, di mana hal ini akan sangat membantu untuk mengurai kemacetan jalur Palembang Betung. Seperti pada video road trip saya 2 tahun lalu, kami pada saat itu terjebak kemacetan parah di area Betung Banyuasin. Lebih 12 jam kami berkutat dengan kemacetan pada saat itu. Dengan dibukanya tol fungsional ini, harapannya jalur horor tersebut bisa terlewati. Tahun ini juga ada penambahan tol dibanding 2 tahun lalu. Ketika terakhir kami road trip, yaitu jalan tol Bayung Lencir ke Tempino Jambi. Ini tentu saja akan sangat membantu memangkas waktu tempuh. 9. Atur waktu pengisian BBM kendaraan Anda. Usahakan melakukan pengisian BBM pada saat berada di kota-kota besar. Beberapa tipe BBM bisa dipastikan akan sangat langka di jalan lintas Sumatera. Jadi usahakan mengisi BBM di kota sebelum melintasi jalan lintas Sumatera. Jangan menunggu indikator BBM menipis dulu untuk mengisi BBM. Karena akan ada saatnya di setiap pom bensin yang Anda kunjungi di lintas Sumatera, BBM yang Anda cari tidak tersedia atau antrian pembelian yang panjang. 10. Sebagai musafir, kita boleh tidak berpuasa. Sebelumnya, disclaimer dulu agar tidak salah paham. Di sini saya bukannya menganjurkan untuk tidak puasa, tapi memberikan sedikit tips agar kita safe driving selama melakukan road trip. Jika Anda sebagai penumpang, saya sarankan lanjutkan puasa, karena perjalanan road trip tidak terlalu menguras energi bagi orang berpuasa. Bahkan kalau tidur pun, sebagai penumpang tidak masalah. Tips saya ini hanya berlaku untuk Anda para driver. Pada saat puasa, orang biasanya akan gampang mengantuk. Apabila Anda single driver, maka nantinya Anda akan sering menepi untuk istirahat atau tidur sebentar. Kalau Anda paksakan terus jalan, maka akan sangat berbahaya. Saya paham, kalau orang tidak puasa pun bisa mengantuk. Untuk menghindari kantuk, yang paling efektif adalah ngemil, makan permen, atau minum kopi. Tapi bagi saya, yang paling efektif adalah makan kacang. Kegiatan ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Sebagai bukti, kembali saya ambil pengalaman 2 kali road trip sebelumnya. Pada road trip tersebut saya selalu puasa. Dan hasilnya, saya sering banget menepi untuk tidur sebentar.
Beda pada saat perjalanan pulang. Saya tidak pernah melipir untuk tidur, karena ketika kantuk menyerang, saya lawan dengan makan kacang. Demikian video saya kali ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda, terutama dalam hal mempersiapkan perjalanan panjang road trip mudik Lebaran tahun ini. Semoga perjalanan road trip Anda lancar dan nyaman, serta diberikan keselamatan hingga kembali ke rumah masing-masing. Sampai jumpa di video road trip saya selanjutnya.